Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Jelas nggak suaranya? Mantap sekali. Lampunya memang terang benderang di situ kayaknya. Masa cukup ya? Saya ngeslot lampu yang pas ini lah, belum pas ini dari tadi. Tapi mantap ini, mantap. Sudah terang benderang sekali, Mas Surgana. Ya, syukurlah. Oke, Mas Surgana, selamat datang di Gus Rowi Fish di Malming Story. Terima kasih sudah mau hadir di sini menjadi tamu kita hari ini. Dan teman-teman, ini Mas Surgana, seorang yang punya pengalaman hidup panjang lebar kali luas. Pernah hidup dengan Belum, baru 40 tahun. Masih pendek lah. tahun. Pengalaman hidupnya yang panjang lebar kali luas. Itu maksudnya. Jadi hari ini kita akan diskusi dengan Mas Surgana, seorang pengusaha yang pernah jatuh bangun, pernah melarat juga, kaya juga pernah, semua pernah dialami. Dan hari ini kita akan mendengarkan banyak inspirasi dari beliau. Kalau Anda ketik tas kertas gitu ya Mas Surgana ya, di Google, pencarian Mbah Google, mungkin akan muncul di top 5, top 10, atau mungkin top 1 gitu ya. Jadi kalau Anda pengen tahu tentang Mas Surgana bisa mulai googling beliau. Tapi yang jelas malam ini kita akan diskusi langsung dengan beliau tentang duit. Nah, Mas Surgana, kira-kira Mas Surgana kalau ngomong duit, apa nih yang bisa sampaikan ke teman-teman yang ada saat ini? Kayaknya wifi-nya ini, keluar-keluar ini. Halo Mas Surgana, are you with me? Iya, iya. Kelihatan ya? Tiba-tiba. Oke Mas Surgana, langsung sinyal. tancap saja nih. Kalau ngomong duit, apa yang paling pertama kali muncul di pikiran Mas Surgana? Apa duit? Gampang. Duh, ini kayaknya bisa dijelasin. Gampang itu gimana maksudnya? Gampang. Begini, saya itu dari kecil, ibu sering protes ke saya. Kamu itu harus pintar, biar nanti cari uang mudah. Saya bilang begini, Mama, uang itu gampang, tenang aja, sangat mudah. Nah lucunya, saat saya berbisnis ketika jatuh bisnisnya, ketika saya ngeluh ke ibu saya, Ma, kok susah sekali dapat duit sekarang ya, kata dia. Kamu mau ingat nggak waktu kecil, kata dia. Kamu selalu bilang, duit itu gampang, kata dia gitu. Nah, itu jadi momentum saya setelah dewasa, maksud saya menyadari bahwa sesungguhnya uang memang gampang. Kitanya saja bukan tidak sabar, tidak memahami pola. Hanya tidak memahami pola. Matahari pasti terbit besok. Tapi kita berharap pada matahari malam hari. Tapi kita berharap pada matahari malam hari. Kan mustahil. Maksudnya gimana itu? Hubungannya sama duit apa matahari ini? Nah, ini dia. Mesti masih ingat kan cerita curhat saya yang beberapa hari lalu itu loh. Yang saya bilang, saya ingat, ternyata... yang lain nggak tahu mas. Di sini hanya saya tapi iya. Yang lain nggak tahu nih. Perlu kasih tahu lagi. Oh iya, iya. Oh iya, saya ulang ceritanya. Jadi Alkisah sedikit konyol. Saya memang beberapa bulan sebelumnya suka berseloroh di hadapan istri saya. Saya bilang, Neng, nanti kakak beliin Honda CR-V. Saya bilang, Agustus, gitu. Maunya begitu. Lalu dalam perjalanan selanjutnya saya mikir, kalau pakai mobil besar, anak-anak saya nanti nggak berani bawa. Untuk malam beberapa hari sebelumnya, oke kita ganti aja mobil kecil. Antara Jazz sama Rio, saya sama anak-anak ngobrol begitu. Lalu mereka bersepakat beli Jazz. Tapi begini Mas Agus, saya nggak punya duit sama sekali. No money. No money, oke. No money. Lalu siang-siang saya sama istri saya, Neng ke dealer kita. Pas ke dealer, Mas langsung aja SP kata salesnya itu. Saya mau waktu itu bakal ada duit masuk, saya kasih lihat sama dia, duitku cuma segini, saya bilang. Loh itu pas buat SP cuma 5 juta kata dia. Udah saya transfer aja SP-nya. Konyol kan? Saya tanya berapa nanti DP-nya? Iya, berapa DP-nya kata dia? Nanti diurus sama bank, dihitungkan. Besoknya orang bank datang. Berdiskusi kami. Lalu disepakatilah saya harus mengeluarkan uang sebanyak berapa? 61 juta. Hah? 61 juta dari mana ini? Tapi begini, saya ada tenang katanya kata salesnya, Jazz RS putih itu baru akan datang bulan Agustus. Perhatikan, ada momentum waktu.
bahwa matahari terbit besok jam 5:30, aman lah saya. Jadi saya bisa tidur sekarang kan. Udah, saya setujui. Nggak taunya 2 hari kemudian selesai bilang, Pak Surgana, abang yang panggil saya, bang, besok 3 hari lagi mobil nyampe. Saya bilang, jual aja, saya nggak mau, nanti bulan Agustus sisa mobilnya. Jangan bang, nanti aku, bla bla bla, dia beralasan. Aduh, saya harus mikir. Saya punya waktu 3 hari untuk mendatangkan uang 60 juta. Akhirnya saya keceplosan ngomong begini, Mas, hari Rabu saya selesaikan uang. Itu saya ngomong hari Kamis. Hari Jumat, hari Rabu saya antar uangnya. Perhatikan kalimatnya, hari Rabu, ya, Rabu. Sabtu nggak ada duit sama sekali, Senin masih merana, Selasa cemas saya. Ini gimana duitnya nggak ada? Sampai saya kira, aduh. Tapi saya ceritakan ke Mas Agus, aku lagi cari duit ini kurang sekian lagi, begitu ya. Tapi aku bilang hari Rabu. Betul, Rabu pagi uang itu ada semua. Saya bayar, selesai. Mobil bisa dibawa pulang. Jadi kita, maksud saya begini, cerita tadi itu sebagai gambaran, kebanyakan kita terjebak pada sebuah situasi harus sekarang, saat ini. Bila keputusan itu diputuskan beberapa hari sebelumnya, it's okay. Yang jadi problem adalah sekarang juga, saat ini juga. Padahal hari ini, saat ini nggak bisa terbit matahari. Matahari itu terbitnya besok. Kita tidak menyadari itu. Jadi konteks saya bilang uang itu mudah adalah, pertama, putuskan tujuannya apa. Kapan dia akan ada. Kalau itu sudah diputuskan, lakukan aja seperti biasa. Kalau yang jadi guru ya tetap ngajar dengan senang hati. Kalau jadi pengusaha ya tetap jualan dengan senang hati. Nggak usah mikirin, duitnya gimana nih? Itu stres stok, nggak ada hasilnya apa-apa. Pokoknya pastikan waktu yang sudah disepakati, jalani prosesnya, percaya deh. Di saat itu dibutuhkan, dia ada. Begitu pengalaman saya ya, itu pengalaman saya. Oke, Mas Surgana, itu pengalaman seperti itu Anda alami berapa kali sampai Anda umur 40 tahun saat ini? Itu jadi pola hidup saya. Oke, berarti udah berkali-kali seperti itu. Saya ceritakan soal rumah ya. 2008 saya beli rumah kredit. Padahal kaki saya baru patah, bisnis penerbitan saya lagi bangkrut. Sama bank disetujui. Bahkan saya tidak keluar DP sepeser pun. Udah selesai. Tapi ternyata saya nggak bisa ngangsur. Karena waktu itu sebenarnya era krisis 2010 ya. 2010 itu krisis di Eropa kalau nggak salah. Jadi berdampak juga ke bisnis. Tutup bisnis saya nggak bisa ngapa-ngapain. Rumah dijual 2009. Lalu kami hidup homeless. Nggak punya rumah. Dinikmat, tapi bahagia betul hidupnya. Nah, pola itu saya pahami bahwa saat kita memutuskan apa, lalu melakukan proses yang biasa kita nikmati, hindari keluh kesah yang tidak perlu. Itu yang problem. Biasanya, kayak saya misalnya, kayak tadi cerita butuh uang di hari Rabu sebanyak 60 juta, kecemasan itu memuncak menjelang jatuh tempo begitu kan. Lalu secara tidak sadar pikiran kita bilang duit ini susah, duit ini susah, duit ini susah begitu kan. Itu problemnya. Makanya straight pikiran kita fokus bahwa uang datang, mantra lah gitu. Tapi itu omong kosong. Yang benar adalah yang benar adalah meyakini kemampuan kita untuk mewujudkan apapun yang kita inginkan. Termasuk rumah. Saya beli rumah. Jadi gini, saya pindah dari kos-kosan, pindah ke kontrakan baru. Kata istri saya setahun lagi aja ngontraknya. Waktu itu 2015. Duit saya habis buat beli mobil yang kemarin yang biasa saya pakai itu. Oke. Lucu. Saya lebih suka mobil memang, bukan rumah. Saya dikasih tantangan sama istri saya 1 tahun lagi aja nge-close. Tahun berikutnya 2016 harus pindah ke rumah sendiri. Saya bilang beres. Nah, bagaimana saya menemukannya? Gampang aja. Saya nggak punya duit juga sama. Waktu itu saya bakal ada uang jatuh tempo dari proyek pekerjaan cetakan nilainya 50 juta. 50 juta dapat apa sih? Nggak ada kan? Beli rumah nggak bisa 50 juta. DP aja bisa ratusan juta. Akhirnya pekerjaan saya adalah setiap sebelum tidur buka OLX.
Suara Mas Rugana agak hilang-hilang. Kok begitu ya? Sebentar, saya pakai headset aja kalau gitu ya. Bentar, biar suaranya. Nah, sekarang jelas suaranya. Halo. Nah, begitu episode saya cari rumah, tiap malam saya lihat iklan-iklan rumah yang menurut saya kemampuan saya adalah seharga 450 juta dengan luas tanah minimal 200 meter. Saya masih ingat bulan September, saya temukan lokasi yang sekarang jadi rumah saya. Saya datangi, nggak punya duit, nggak pegang duit sama sekali. Negosiasi, deal di angka 385 juta. Duitnya dari mana? Saya panik juga. Mas, ini harus sudah dibayarkan sebelum akhir tahun. Matang, saya bilang gitu. Dia bilang sebelum akhir tahun ya. Sebelum akhir tahun itu kan bulan Desember. Mau tanggal berapa nggak penting. Akhirnya tanggal 18 Desember 2015 tanah dibayar lunas. 385 juta. Siapa yang bayar? Bank yang bayar. Itu gampangnya di situ Pak dia, karena yang bayar bank maka gampang gitu ya. Sebentar, ini pola. Saya lanjutkan. Rumahnya kan jelek dan tentu saja bagi orang-orang juga yang lihat, orang bank aja bilang, Mas Rugana, emang istrimu mau tinggal di tempat begini? Saya bilang, nggak usah ngomong macam-macam. Rumah ini bakal berubah megah, saya bilang gitu. Lalu Februari 2016, tanggal 6, saya mulai bangun rumah dengan uang yang ada di saya cuma 50 juta dan hari itu juga habis. Di anggaran oleh arsitek, dia butuh uang sebanyak 320 juta. Kerjakan, saya bilang, Mas. Ya, kerjakan. Nah, ini mistiknya. Bagi teman-teman yang berpikir uang itu susah, sekarang mulailah hilangkan bahwa uang itu mudah. Pertama punya tujuan spesifik. Kalau saya tadi bangun rumah. Lakukan apa yang bisa saya lakukan. Lakukan juga apa yang bisa Anda lakukan. Siapapun bisa melakukannya. Misalnya biasa tukang jualan ke pasar, ya pergilah ke pasar jualan. Kalau saya konteksnya adalah jualan online. Maka begitu pulang, setelah uang saya habis beli untuk perlengkapan fondasi, saya pulang mengupdate website saya yang taskertas.net itu. Saya update waktu itu Taskertas Skincare, saya bocorkan ya, bagi yang mau meniru silahkan. Gratis. Saya tembak Taskertas Skincare sama Taskertas Restoran. Itu hari Minggu, Mas, malam Senin. Hari Rabu, saya dapat telepon, hari Kamis close order senilai 75 juta. Dan setiap minggu begitu. Jadi setiap tukang butuh duit, duitnya selalu ada. Sampai rumah jadi. Serius, sampai rumah jadi. Rumah selesai bulan Agustus. Kami pindahan 24 Agustus persis setelah kontrakan habis. Pindah ke rumah sendiri, ala kadarnya lah. Memang 2 lantai tapi belum ada garasinya. Tapi tahu tidak, setelah rumah jadi, itu orderan Taskertas drop, nilainya tinggal dapat 60 juta satu bulan. Saya sampai dikejar-kejar debt collector gara-gara nggak bisa bayar kartu kredit. Sebulan 60 juta itu nggak bisa dipakai apa-apa buat saya. Mampus, saya bilang gitu. Lucu. Nah, momentum itu saya kemudian memahami sebuah pola. Ternyata uang itu karakteristiknya, yang saya pahami loh ya, bisa jadi guru yang lain atau ahli keuangan yang lain punya cara berpikir berbeda. Yang saya pahami adalah uang itu karakteristiknya, dia akan datang kepada kita dengan mudah dan mudah betul saat kita tahu uang itu akan digunakan untuk apa. Kalau nggak tahu duitnya buat apa, ya ngapain juga uang datang kan? Nggak bakal datang uang itu. Makanya saya selalu bertanya begini ke teman-teman yang mampir ke rumah saya. Apalagi dengan wajah kusam kayak gitu ya. Saya langsung tanya, kenapa kok kusam gitu? Dia bilang, aku nggak punya uang, Bang. Emang buat apa uangnya? Ya nggak tahu juga, yang penting kan punya uang. Nggak bakal datang uangnya kepadamu sampai kapanpun, saya bilang gitu. Jadi untuk punya uang itu, kita harus tahu untuk apa dulu. Karena uang itu hanya alat. Uang cuma alat. Jangan dimasukin di hati, taruh di kantong. Apanya? Tapi sekarang uangnya atau niatnya? Uangnya, uang itu jangan ditaruh di hati. Jangan pernah uang ditaruh di hati. Uang. Karena uang kalau ditaruh di hati, misalnya punya uang 100 juta, ditaruhnya di hati kita. Susah itu. Begitu keluar 5 juta aja kita marah-marah. Uangku berkurang 5 juta. Iya. Rusak itu. Dan itu yang menyebabkan uang jadi susah. Uang itu di rekening, di kantong. Kalau keluar, ya biarlah keluar.
Karena uang begitu keluar, dia akan datang kembali mengisi. Itu hanya lalu lintas saja, seperti jalan tol lah. Makanya, kecuali memang terjadi krisis seperti sekarang, sama saya juga mengalaminya drop. Yang biasanya 200-300 juta, sekarang cuma paling 80, 90, 120, ya sebatas itulah. Tapi berarti saya selalu meyakini. Secara sederhana, ciptakan kebutuhannya apa, baru kemudian bergerak, melakukan sesuatu, menuju kebutuhan itu. Yang itu bergeraknya sesuai seperti biasanya, bukan sesuatu yang aneh. Oke. Seperti misalnya, tapi punya tujuan, kebutuhan untuk misalkan rumah, mobil, apapun itu. Betul, betul. Jadi harus punya tujuan yang ingin diwujudkan. Makanya lalu begini, bagaimana itu bisa terukur? Makanya di muka bumi ini, selama dia ada nilai dalam bentuk uang, rupiahnya, angka uang itu kan untuk membuat nilai spesifik agar kita bisa mewujudkan. Ada batas spesifik. Sebuah rumah dibangun nilainya 2 miliar misalnya. Angkanya jelas 2 miliar. Kita jadi tahu untuk menyentuh angka 2 miliar itu apa saja yang bisa kita lakukan. Ya lakukan aja. Jadi nggak usah mikirin, wah itu banyak banget. Ketika mengatakan itu banyak banget, sama saja tidak menginginkan uang tersebut. Atau, wah ini uang kok sulit sekali datang kepadaku. Itu sama saja mengatakan kepada uang, kamu nggak usah datang ke aku. Sulit loh datang ke tempatku. Makanya nggak boleh. Saya melarang orang berkata, aduh lagi susah nih uangnya. Itu susah. Ya susah lah dia. Makanya wajar kalau uang menjadi sulit dalam kehidupan dia. Oh nih, kalau nggak punya uang nggak bisa makan. Berarti nggak bisa makan beneran ya? Iya, makanya nggak usah berpikir begitu. Yang penting bisa makan, mau punya uang mau kagak nggak penting. Lihat, yang penting bisa makan. Nah, sekarang lo kalau gitu jadi perampok dong? Enggak juga. Ingat, makan bukan uang. Oke, Mas Sugaran. Itu kan ada beberapa training alam bawah sadar tuh tentang misalnya menaikkan plafon rezeki. Nah, itu gimana tuh sebenarnya? Logikanya gimana Mas itu? Enggak, saya agak harus bilang mohon maaf, tidak tahu teori-teori itu. Tapi begini, saya paham maksudnya mereka, Pak. Begini. Saya memahami sebuah pola, tadi kembali lagi ke tujuan, goals. Selama kita punya tujuan spesifik, tidak ada yang tidak bisa diwujudkan saat kita strike ke tujuan tersebut. Tidak diganti-ganti tujuannya. Saya itu, setiap lihat mobil besar, selalu suka. Saya suka Pajero, saya sebut merek aja ya. Saya suka Fortuner, saya suka CR-V, saya suka bahkan waktu ke Arab dulu, saya suka Tahu, yang punya GMC itu. Tapi karena suka itu ganti-ganti terus, ya nggak ada yang jadi. Nggak fokus. Karena saya tidak punya saya nggak punya komitmen bukan fokus. Kalau fokus itu berarti cuma satu benda. Boleh menginginkan banyak benda, tapi komitmen terhadap perwujudannya. Makanya kemudian ada Ernie Tinghel kalau tidak salah saya sering mendengarkan, kata dia, kalau Anda menginginkan sesuatu, apapun itu tuliskan dalam daftar yang panjang dan lengkap. Tuliskan saja. Setelah tuliskan, pilih satu yang paling penting menurut Anda untuk Anda wujudkan. Kata dia begitu. Saya mendengarkan ceramah ini dulu saat sebelum saya bangun garasi. Saya selalu pengen beli mobil dari sejak dulu. Kata anak-anak, nggak usah mau mobil yang ini aja nggak ada kandangnya, kata dia. Udah, saya bangun garasi dan langsung beli mobil, saya bilang gitu. Jadi makanya kemarin mobil bisa dibeli dengan mudah karena anak-anak tidak keberatan. Udah ada garasinya gitu. Nah, saat bangun garasi juga sama gilanya, Mas. Waktu saya bangun garasi, itu nggak punya duit juga. Tetangga di belakang, wis Pak, bahan-bahan dariku. Tukangnya, koordinator tukangnya kawanku, udah mulai aja. Wis nggak usah dibayar dulu, nanti tiap minggu aja bayar aku. Kata dia. Udah, mereka kerjakan, saya nggak pegang duit. Ini cara gila ketemu orang gila semua kayaknya. Tapi menarik Mas itu, bagaimana sampai menemukan pola itu dan kemudian mengujinya sendiri sampai kemudian meyakini pola itu. Saya suka mengamati hal-hal kecil. Hal-hal kecil aja, yang sederhana, yang sehari-hari. Misalnya, tapi teman saya belum hadir ini, biasanya dia nongol. 2017, waktu itu bulan puasa. Mau lebaran.
Dia anak Blitar, namanya Agus Pranatan, mirip sampai namanya Agus juga. Oh, iya. Nah, dia ini Agus pasaran ini. Gus Rowi, Mas, Gus Rowi. Oh iya, Gus Robi, beda. Nah, dia datang, saya kasih lihat ke dia rekening saya waktu itu, ini uangku cuma ada 4 juta, saya bilang. Padahal sebelum pulang hari raya, harus tersedia uang 56 juta. Untuk bayar karyawan, bayar THR, segala macam. Terlihat mustahil. Dia, apa bisa, Sur? Ya lihat aja, kau ikut sama aku. Dia bersama saya selama 4 hari. Selama 4 hari keliling di Jogja, selama bulan puasa itu. Sebelum dia pulang, uang terkumpul itu sudah 40. Begitu saya pulang, uang terkumpul malah 80 juta. Maksudnya gini, jadi pengalaman kita yang mendukung bahwa uang itu mudah datang ke kita, pastikan itu dipupuk terus dalam kesadaran kita. Uang itu mudah. Nah, bukan tidak ada kesulitan, banyak. Saya juga menghadapi kesulitan yang tidak sedikit, Mas. Tapi jangan tanya kesulitannya apa, saya nggak pernah menjawabnya karena itu sudah saya hapus dari ingatan saya, sudah amnesia tentang kesulitan. Jadi saya tidak mengingat kesulitan. Yang diingat hanya yang mudahnya aja. Yang mudahnya aja. Berarti cukup mudah untuk let it go, move on dengan kesulitan. Iya dong. Oh iya dan dong. Kalau tidak terjebak masa lalu. Apa tidak sulit itu saat saya menjual rumah? Oh, sakit hatinya berapa tahun ya? 3 tahun. Sakit hati lepas rumah itu 3 tahun. Makanya saya bisa beli rumah lagi setelah saya memaafkan, melepas seluruh beban mental saya. Begitu itu lepas semua, gampang banget itu dapat rumah lagi. Gampang sekali. Seperti menjentikan jari. Problem seseorang kenapa kesulitan hidupnya, menurut saya, 1, dia terjebak masa lalu tentang kesulitan yang dia hadapi. Dia masih punya dendam yang luar biasa. Dia mengatakan, aku ini tidak mampu, aku ini bodoh. Kayak gitu-gitu. Mestinya dia ubah, maafkan. Oke lah, aku ini ceroboh kemarin. Seperti saya pernah mengalami kecerobohan. Oke lah, saya ceroboh dan saya memaafkan diri saya sendiri. Sekarang saya punya cara untuk mewujudkan apapun yang mau saya wujudkan. Saya lakukan perlahan-lahan, saya perhatikan. Saya selalu mempercayai hal-hal kecil akan menjadi besar saat kita rawat dengan baik. Begitu. Serius banget ini obrolannya. Bukan serius, ini semangat ini, Mas. Karena soal duit ini kan banyak orang mungkin tadi konsep tentang kita perlu menetapkan apa kebutuhan kita, baru kemudian uang akan mengikuti. Kan begitu konsepnya kan? Sebenarnya banyak orang melihatnya, aku pengen punya rumah, ada tapi uang. duit dari mana? Gitu. Seringkali mikirnya begitu kan, nggak punya duit. Gitu. Akhirnya yang terjadi ya, uang nggak akan datang. Begitu ya? Iya, betul. Betul. Jadi, mereka lupa. Orang yang mengatakan saya tidak punya uang itu lupa bahwa dia sebenarnya jauh lebih besar uang yang dia miliki saat dia tahu. Nah, itu problemnya. Dia nggak tahu kalau dia punya uang banyak. Secara mental dia merasa tidak. Ngerti ini duit? Datang ke tempat saya kasih tunjuk dengan gampang. Waduh, ini teman-teman diundang nih ke Jogja nih, kalau yang mau datang silahkan lewat saya dulu ya. Wih dulu lah persen kan. Beres. Sayangnya kalau di tempat saya, Mas, sayangnya di tempat saya gratis ya. Gimana ini? Mungkin karena itu kali ya, yang membuat uang datang karena gratis itu, Mas. Banyak yang doain jadinya. Oh, begini. Saya cukup unik tentang doa. Bagi saya doa itu cukup sekali, Mas. Jangan banyak-banyak berdoa. Gimana tuh? Sakit hati. Ya, jangan banyak-banyak berdoa. Doa itu cukup sekali. Katakan apa yang Anda mau, lalu lakukan apa yang Anda bisa lakukan. Selesai. Kadang kita selalu berdoa, seakan-akan tidak percaya Tuhan akan memberi apa yang kita minta. Cukup sekali aja. Ya Allah, saya... Ini pas sekali, Mas. Pas sekali. Ada orang yang ngomong ke saya, jangan pernah mendikte Tuhanmu. Karena kalau kita minta doa ini dan itu, ya Allah berikan aku kemampuan untuk bisa membayar utangku, untuk melunasi kartu kreditku dan sebagainya, itu seolah-olah mendikte Tuhan itu. Bahwa kan Tuhan sebenarnya lebih tahu ya yang kita miliki, yang kita mau kan. Apakah seperti itu, Mas? Nah, bukan. Karena Tuhan sebenarnya, ini versi saya, gara-gara saya mendengarkan seorang yogi. Dia bilang begini,
Tuhan itu bahkan tidak akan menyentuh apapun dari kehidupan ini. Anda jangan meminta apa-apa pada Tuhan, karena Tuhan sudah menyediakan semuanya dalam diri kita. Seperti pemain bola. Mas Agus misalnya, saya jadi pelatih. Mas Agus jadi tim saya. Saya latih itu selama 6 bulan. Caranya, teknik, ada bola, segala macam. Begitu kan? Sudah digojlok itu. Sudah semua paham. Semua tim saya sudah paham. Pemain sudah paham. Turun ke lapangan. Main bola. Nah, tiba-tiba ada salah satu peserta salah satu pemain bola saya kan duduk di kursi pelatih kan. Begitu ada bola mendekati kakinya, dia malah ngeliatin saya. Pasti gagal kan hidupnya. Pasti tidak bisa nendang bola. Makanya jangan melirik-lirik Tuhan lagi, udah selesai dengan Tuhan. Lu kalau mau sholat ya rajin yang sholat, kalau mau memuja Tuhan, muja dengan Tuhan yang dengan rajin, enggak perlu mengkhawatirkan Tuhan tidak mengabulkan doa-doaku, itu konyol. Ud'uni astajib lakum. Sorry, saya orang UIN, jadi bisa berdalil. Kau minta aku selesai urus. Iya, kau minta aku urusan udah selesai, sudah. Jadi yang perlu kita ulang-ulang secara konsisten adalah lakukan pekerjaan kita dengan rajin, dengan sungguh-sungguh, memberi nilai yang luar biasa kepada pelanggan. Misalnya Mas Agus Narawi pesan paperback ke saya 1000, saya bisa kirimnya itu 1100 biasanya. Jadi sesederhana itu. Orang jadi berdampak luar biasa. Oh, aku ini bisa mendapat nilai lebih. Misalnya, saya punya beberapa klien yang sangat enjoy betul. Kalau udah ngobrol sama saya, udah nggak peduli waktu. Karena saya tidak berpikir sebagai seorang pedagang, nggak pernah. Ada orang misalnya, Mas, aku butuhnya untuk ini. Saya hitungkan, Bu, sebaiknya bikin satu aja, kayak gini modelnya. Uangnya lebih sedikit sebenarnya. Ya, saya lebih suka memberitahu begitu. Ketimbang saya, oke Bu, saya dapat 100 juta misalnya dengan order banyak. Enggak, saya nggak pakai itu. Saya berusaha untuk melihat kebutuhan sebenarnya mereka. Kalau mereka sudah spesifik dan bisa ditolong dengan cara sederhana, saya kasih yang paling murah. Tapi kalau mereka harus diberi dengan nilai yang lebih tinggi, meskipun mereka ngotot, mau yang murah, saya bilang, akan celaka menggunakan yang murah. Karena efeknya ini terhadap brand Anda. Sebaiknya yang ini. Kalau mereka ngotot nggak mau, bubar biasanya. Nggak apa-apa juga, santai aja. Karena saya tahu dampaknya. Biasanya setelah itu mereka balik lagi ke saya. Oh ya Mas, aku pilih saranmu aja deh, yang kemarin gagal. Biasanya begitu. Karena secara tidak sadar, mungkin karena sudah 10 tahun saya bisnis brand cetak paperback kan ada brandnya ya. Jadi memahami pola dengan spesifik. Oh, kalau jenis butik ini sebaiknya kayak gini. Jadi kadang saya mudah aja, meskipun bukan konsultan branding, gratis kan sama saya, bisa ngobrol panjang lebar. Iya, saya juga kemarin surprise Mas Surgana tawari untuk bikinin apps itu. Langsung, wah iya, bikinin apps. Itu bayangannya langsung yang complicated, sophisticated, yang susah gitu, Mas. Nggak usah. Misalnya, Instagram Mas Agus, Instagram juga bisa, YouTube-nya kita generate menjadi aplikasi sederhana yang bisa ditonton. Jadi orang kalau mau nonton seluruh YouTube Mas Agus itu bisa tinggal install aplikasi sampean, YouTube-mu, Instagram, semua ada dalam satu aplikasi. Jadi nanti tinggal ditambah saja. Memang butuh biaya tambahan untuk push notification-nya, kita harus linkkan ke program-program tertentu, yaitu orang-orang programmer yang paham. Tapi secara teknis itu bisa digunakan dan sederhana. Sesederhana itu. Saking sederhananya orang tidak percaya. Jangan-jangan dirimu juga nggak percaya kalau mau nanti kubuatkan kan? Itu dia, karena nggak punya bayangan apapun yang beyond yang saya pikirkan, maka itu nggak nyampe gitu ya Mas. Gimana Mas Aldi? Ya, Mas Aldi kayaknya udah denger tuh. Teman-teman kalau mau nanya silakan ya. Kalau ada yang mau pertanyaan buat Mas Surgana, bebas. Ini konsultasi gratis. Saya pernah ikutin Facebooknya Mas Surgana, dia pernah nantang siapa yang pengen saya jawab pertanyaannya, bisnis akan taruh pertanyaannya di ruang komen katanya. Dan saya lihat sendiri bahwa setiap pertanyaan dijawab dengan cepat dan sekatan. Itu menurut saya, cara yang mungkin saat itu saya yakin juga bahwa Mas Surgana juga belum tentu jauh jawabannya, tapi keberanian untuk menawarkan diri seperti itu luar biasa menurut saya. Itu mungkin ya karena faktor pengalaman tadi ya, ketika berani menaruh diri bahwa kita mampu menjawabnya, maka kemudian ya jawaban itu pasti akan datang pada saat dibutuhkan. Gitu kira Mas ya? Bukan, enggak lah. Karena gini, saya tahu betul kebanyakan orang tidak percaya being kind, menjadi baik itu nggak percaya.
Sama dengan orang-orang tidak percaya ada makan siang gratis. Padahal jujur saja, kalau ketemu saya dan makan bersama saya yang bayar, nggak usah khawatir. Dan saya nggak menuntut apa-apa. Makan siang gratis itu ada. Serius, ada. Tapi kadang orang berpikir bahwa setiap kebaikan harus dibalas. Itu juga menyesatkan itu. Nggak perlu, santai aja. Do what you can do, titik. Nggak usah mikirin, wah nanti kalau dia membantuku, nanti aku harus memberi bantuan dong ke dia. Itu cara berpikir yang menyesatkan dan membuat uang tidak bisa datang. Apalagi jika itu datang dari orang yang memberikan sesuatu, Mas ya. Pasti akan menghambat rezeki masuk gitu ya. Iya, makanya saya belajar, saya punya bapak asuh baik sekali. Dia selalu bilang begini, Sur, kalau kamu berniat membantu, saya ulangi kalimatnya ya, kalau kamu berniat membantu seseorang, bantulah sampai selesai. Ingat, bantuanmu adalah untuk membuat dia menjadi lebih berharga. Bantuanmu adalah membuat dia menjadi lebih terhormat. Bantuanmu adalah membuat dia yang kita bantu menjadi terangkat derajatnya. Kata dia begitu. Artinya apa? Artinya tidak boleh kita membantu dengan menjatuhkan orang itu. Artinya kita tidak boleh membantu lalu mengungkit-ungkitnya. Bapak asuh saya bukan muslim, tapi dalam Islam diajarkan tidak boleh melakukan manni wal ada terhadap kebaikan yang pernah kita lakukan. Dalil lagi aja keluar ya. Ini gara-gara di UIN ini. Apalagi min haitsu la yahtasib kan. Oke Mas, ada pertanyaan tuh Mas. Apa itu? Saya khawatir kalau nggak punya uang karena saya nggak mau jadi miskin, maka setiap ada pekerjaan saja mau saya lakukan. Apakah seperti itu bagus untuk mendatangkan uang? Tidak bagus. Itu malah membuat dia jadi mengerjakan sesuatu yang tidak perlu dia kerjakan, membuat dia jadi budak uang. Aduh, yang benar. Sorry, saya jawab ya. Saya nggak tahu siapa yang tanya itu. Nggak apa-apa. Santai aja ya. Teman-teman jangan tersinggung ya. Saya orangnya ceplos-ceplos. Tapi kalau Anda tersinggung, silakan japri saya dan kita berdebat sampai jungkir balik boleh. Oke, ada lagi Mas Lulu? Apa ini magnet uang? Magnet rezeki? Enggak, saya nggak tahu. Saya nggak ngerti magnet. Mas Surgana, saya berantem sama teman bisnis saya karena ini saat lagi susah. Harus damai dulu sama teman apa fokus jalanin bisnis sendirian? Damailah dengan temanmu. Selesaikan masalahnya. Kalau harus adu jotos, gelut situ sampai selesai. Begitu selesai sudah bubar. Jangan disimpan di hati. Ini yang sebut dendam. Nggak boleh. Dendam itu membakar kayu seperti api melahapnya. Rusak. Jadi begini, bagi teman-teman yang bekerja sama dengan teman yang lain gitu ya, membangun bisnis, lalu ada masalah dan berantakan semua, duduklah bersama, selesaikan. Telanlah kodok itu pagi-pagi. Telan. Jangan dimuntahkan, apalagi dilempar ke orang lain kesalahan-kesalahan itu, jangan. Selesaikan dan terima itu sebagai sebuah pelajaran hidup. Lanjutkan kehidupan masing-masing. Apakah mau bisnis sendiri, apa mau tetap jalan bersama. Itu tidak penting. Setelah diputuskan dan pastikan seluruh problem sudah saling memaafkan, dan betul-betul dilepas. Jangan terjebak pada masa lalu. Jangan terjebak pada kisah-kisah klasik tentang dendam yang disimpan lalu akan meledak pada waktunya, dan itu yang merusak kehidupan umat manusia. Sehingga kita bertengkar dengan hal-hal yang tidak penting. Kita lupa untuk menciptakan inovasi, kita lupa melakukan perubahan untuk lebih baik. Karena sibuk mengingat kesalahan orang. Karena sibuk mengingat keburukan-keburukan yang terjadi di masa lalu. Makanya Allah mengajarkan meminta ampunan, beristighfar. Selesai, kalau udah istighfar udah. Gak usah lagi dipikirin lagi. Ya sengsara hidup kita. Kalau mengingat-ingat selalu kesalahan yang sudah terjadi, diulang-ulang, terus hidup jadi ngelokro nanti. Nanti takut berbisnis dengan teman, nanti takut lagi berkomunikasi dengan orang. Sama dengan kasus jomblo, Mas. Saya menangani banyak jomblo yang serius, saya menangani banyak jomblo yang kemudian sekarang berhasil menikah. Rumusnya sangat sederhana. Saya kalau ada jomblo tua, selalu tanya, kamu pasti punya kisah cinta yang buruk di masa lalu. Jawabannya selalu iya. Saya bilang, siapa perempuannya? Kalau dia laki-laki. Kalau dia perempuan, siapa laki-lakinya? Oke, sekarang kamu perhatikan dia, kamu maafkan dia, lepaskan dia. Saya berani jamin 3 bulan ke depan kamu bisa menikah. Selalu begitu nasihat saya. Dan ada yang berhasil, ada yang gagal tentunya. Itu biasa, namanya juga penasehat kan. Nasihat itu ada yang dilakukan, ada yang tidak. Tapi selama dia mau melakukan prosesnya, mudah kok. Memaafkan kan tinggal pikiran kita melepas seluruh beban,
mengikhlaskannya, lalu melanjutkan hidup kita sendiri dengan sukacita. Coba lihat wajah saya, terang benderang kan, tuh jidatnya lebar. Itu Mas ada pertanyaan lanjutan tuh. Apa itu? Mbak Anita. Apa tadi itu? Apa katanya? Lalu gimana biar jadi iya. tidak jadi budak uang? Sebab kalau nggak punya uang mesti hutang. Saya trauma dengan hutang. Begini, oke, saya cerita pengalaman saya aja ya. Ya. Mbak Anita kerja apa bisnis ini? Kerja, saya tahu. Kerja. Gajinya berapa sebulan? Oke, begini. Boleh dijawab boleh enggak ya? Iya, jangan nanti ngawur. Oke, gini aja. Saya akan menjawab dengan cara saya. Nanti bisa dilakukan dengan cara Mbak Anita. Hari ini kita bisa menciptakan aset sendiri meskipun kita jadi karyawan. Aset digital misalnya, entah itu bikin YouTube, entah itu bikin aplikasi kalau yang saya lakukan, atau website. Bagaimana memonetisasinya? Karena bikin YouTube monetisasinya juga susah begitu kan? Halo teman-teman. Bersama saya Surgana. Ingat, Anda punya YouTube itu bukan hanya untuk dari AdSense loh. Teman-teman punya YouTube bisa menceritakan sesuatu, entah itu produk yang kita punya, entah itu layanan yang kita punya, atau layanan punya teman yang punya, bisa kita bantu tawarkan. Jadi, lalu bagaimana biar nggak jadi budak uang? Begini, uang itu cuma alat. Perhatikan apa yang diinginkan, lalu lakukan apa yang biasa kita lakukan. Mas, kebutuhanku lebih besar daripada uang yang masuk ke kantongku. Begitu ya? Biasanya orang berkata begitu. Kalau jawabannya itu, tanya balik ke diri sendiri. Apa yang sudah aku lakukan agar uang menjadi lebih banyak masuk ke kantongku? Kalau sudah tahu bekerja dengan gaji 100 juta tidak cukup, berhenti kerjanya, nggak usah kerja lagi. Di sini tadi ada teman namanya Mas Iqbal. Mana tadi orangnya? Baldawami. Dia pernah curhat ke saya. Bal, sorry Bal, aku ceritakan aja ya. Kalau nggak terima nanti japri aku. Oke. Saya bilang begini, Bang, aku bla bla bla. Oke, sekarang apa pekerjaanmu? Ini. Dia pengen berhenti menjadi ghostwriter. Saya tanya, emang berapa uang yang kamu dapatkan dari ghostwriter? Pas dia jawab angkanya, saya nyesek dengarnya. Kau berhenti, jangan lagi lakukan itu. Loh, kalau aku berhenti menjadi ghostwriter, kata dia, nanti anak istriku makan apa? Anak istrimu pasti makan, bukan dari ghostwriter. Pokoknya akan ada duit sebanyak yang kau mau. Tidak perlu kau jadi ghostwriter. Dia berhenti jadi ghostwriter. Tidak menulis untuk orang lain. Dia menulis untuk kesenangan dirinya sendiri. Oh iya, dia punya penerbitan namanya Magza Pustaka. Jadi kalau Mas Agus mau menerbitkan bisa sama dia. Sekalian dipromosikan ya, kasihan ya. Saya bilang begitu. Saya bilang begitu. Dia bilang, benar nih Bang, kata dia. Dia ada kelasku. Benar, saya bilang. Lakukan. Dia berhenti jadi penulis ghostwriter. Saya waktu itu ada beberapa buku yang saya cetak juga di tempat dia, lalu ada editan. Udah saya kirim uang. Gak lama kemudian dia cerita ke saya. Itu 2 minggu, kalau nggak salah setelah saya perintahkan. Saya suruh dia berhenti nulis untuk orang lain. Aneh ya Bang, kata dia. Aku sekarang setelah tidak jadi ghostwriter, uangnya ternyata lebih banyak. Uangnya lebih banyak. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah apa yang bisa dia lakukan selama ini dengan sukacita. Itu yang penting. Jadi lakukanlah sesuatu yang kita bisa lakukan dengan senang hati. Kalau Mbak Anita bekerja dengan penuh beban, jangan heran, uangnya tidak selalu cukup dan akan selalu berutang. Akhirnya jadi budak utang atau jadi budak uang. Karena dia mengerjakan sesuatu mungkin tidak begitu menyenangkan buat dirinya. Dalam situasi seperti itu, saya selalu menyarankan berhenti kerja sekarang, besok ajukan pengunduran diri. Selalu begitu. Saya nggak mau basa-basi, terserah. Biasanya muncul pertanyaan begini, Mas, aku nanti gimana makannya? Makan itu pakai nasi, bukan pakai uang. Sadis. Aduh. Ini habis ini kayaknya banyak yang resign, Mas. Aku punya buku dulu, judulnya Home Business, Cara Menciptakan Kekayaan dari Rumah. Ada orang nelpon aku, Pak Surgana, saya kerja di pabrik roti, gajinya sebulan cuma sekian. Aku mau berhenti aja lah. Ya udah Pak, berhenti aja. Kacau dah.
15%. Tapi mungkin itu Bang ya, persoalan bagaimana kita melewati apa yang belum pernah kita alami itu kan memang tidak mudah ya, meyakinkan kita bahwa ketika kita crossing the bridge, menyeberangi jembatan, menyeberangi jalan ke seberang itu, memang yang seringkali kemudian tidak membuat kita mudah untuk punya keyakinan dan percaya diri gitu. Nah, kira-kira ketika kita butuh diyakinkan untuk itu, apa nih yang bisa dilakukan kira-kira? Ini saya menyebutnya mantra sebelum tidur. Oke. Teman-teman, kalau bisa cari di aplikasi nanti saya share. Begini, mengulang sebuah fakta berulang-ulang tentang keberhasilan yang pernah terjadi, itu akan mendorong energi lebih besar. Contoh yang paling sederhana, saya itu pemalu Mas Agus. Serius, orangnya pemalu dan penakut. Nggak berani tampil. Kayak gini tuh nggak berani sama sekali, sumpah. Takut saya itu. Ini kenapa saya berani nongol ya, karena Mas Agus aja yang ngajak. Alah, kamu bisa aja. Aduh. Aduh. Jadi, saya masih ingat betul, ketika saya takut berhadapan dengan orang banyak, saya mengingat peristiwa saat saya SMP kelas 2. Saya pendek, kecil, mungil, suaranya pun pas-pasan. Waktu itu saya jadi ketua peleton pramuka. Harus memimpin satu peleton pramuka yang harus berteriak-teriak. Dan saya bisa menyelesaikan misi itu. Jadi hari ini, saya kalau menghadapi situasi sulit, saya selalu mengingat itu. Dulu aja waktu kecil saya bisa, apalagi sekarang sudah gede. Samanya begini, ini juga modal buat teman-teman. Saya yakin para peserta yang muncul di sini minimal lulusan SMU. Atau jangan-jangan cuma lulus SMP, terserah. Yang pasti teman-teman pernah terdidik dan paham ada cara untuk mencari tahu lebih banyak menggunakan internet. Jangan takut. Saat Anda akan menyeberangi jembatan, pasti jembatan itu ada saja sudah jelas ada yang bangun. Jembatan itu pasti ada orang yang pernah lewat di sana. Artinya, nggak usah khawatir, nyebrang aja. Kalau di sana ternyata ketemu harimau, coba belajar taklukan harimau. Kalau di sana adanya buaya, coba belajar taklukan buaya. Kalau di sana ternyata ada tumpukan uang, ya Anda tinggal pakai. Jadi, beranilah menyeberang. Oke Mas, jadi kaitannya dengan pendatangan uang tadi, apakah kita nyebrang dulu, atau kita menyeting target tujuan dulu baru nyebrang? Oh, itu soal apa namanya? Urutan ya, urutan kerja, bebas aja, terserah mana yang paling setiap orang punya pola masing-masing, bebas. Tapi begini, ini mah pengalaman saya secara pribadi. Ya, amin. Saya membeli sesuatu itu bukan karena punya uang, bukan. Karena memang itu saya ingin miliki, udah. Uangnya dari mana? Ya dia akan datang sesuai kebutuhan yang sudah saya tetapkan. Makanya sekarang saya punya mantra begini, uang akan selalu datang kepada saya jauh-jauh sebelum hari saya butuhkan. Itu mantranya. Jadi uang selalu ada sebelum saya butuhkan. Dulu, saya berulang lagi cerita. Waktu tahun 2000, dari dulu ya sampai 2016, saya itu setiap hari raya, lebaran begitu ya, setiap hari ulang tahun, setiap hal-hal yang dianggap istimewa sebagai sebuah tanggal, itu selalu bokeh, Mas. Saya kalau mudik lebaran itu, hanya cukup untuk bayar bensin. Kan serem tuh. Itu peristiwa 2016, sampai 2016. Lalu saya putuskan, oke, uang akan selalu ada dan lebih banyak sebelum saya butuhkan. Sejak saat itu, uang saya selalu lebih dari cukup dari yang saya butuhkan. Bagaimana meyakini itu? Ya yakini aja. Oke. Nah, tadi kan Mas ada orang-orang yang mengkategorisasi uang itu kadang-kadang uang yang itu dapat dari kredit, ada yang misalkan bukan kredit gitu. Kalau Mas Surgana gimana tuh? Apakah ada fanatisme uang itu harus non kredit misalkan? Nggak ada, uang itu sama. Selama dia dijadikan alat sebagai transaksi, sama ya uang. Nggak ada urusan lu mau utang, mau apa, atau dibayar kok. Kalau nggak dibayar baru namanya maling. Oke. Saya kasih gambaran. Buat teman-teman yang mengalami masa sulit hari ini karena faktor utang, ini saya kasih catatan. Ini pengalaman saya pribadi. Kenapa rumah saya yang jelas-jelas di tengah kota sekarang nih harganya rumah itu 1 miliar lebih. Sayang banget kan? Padahal 10 tahun lalu itu harganya cuma 200 juta, Mas. Oke. Hanya karena saya selalu ketika ada orang datang ke rumah itu, wah rumahnya bagus banget. Dia mengagumi rumah itu kan. Apa coba komentar saya sebagai pemilik rumah? Saya bilang, Unda ini dapat rumah bank, bukan rumah saya. Perhatikan kalimat itu. Itu merusak kehidupan kita. Tidak self acceptance-nya tidak ada. Penerimaan diri bahwa itu rumah saya itu nggak ada. Makanya wajar rumah itu menjadi tidak milik saya sekarang. Hilang. Padahal angsurannya berapa? Cuma 2 juta, Mas, angsurannya per bulan. Oke, saya bandingkan dengan rumah yang saya tinggali sekarang.
menurut saya cukup menyenangkan loh rumah ini. Kapan-kapan mampir. Angsurannya rumah ini besar, Mas. 1 bulannya 12 juta. Tapi setiap orang bertanya ke saya, wah rumahnya bagus. Alhamdulillah. Ya, ini rumah saya menyenangkan. Kalau siang, kalau dari luar masuk ke dalam itu langsung adem rasanya. Pokoknya kau datang ke sini, minum, kopi, semua tersedia. Boleh ngambil sendiri, kalau mau minta dibuatkan, bayar ke saya 100 juta. Jadi, self-acceptance itu perlu. Penerimaan diri itu perlu. Jadi kalau misalnya mengatakan saat misalnya gini, Mas Agus jalan sama istri, istrinya cantik misalnya, cantik ke istrimu, ada orang komentar, iya, ada orang komentar lewat, wah Mas istrimu kok cantik banget ya misalnya, lalu di hatimu merasa berbunga-bunga, senang banget istriku dipuji oleh orang, itu suami yang top, harus begitu perasaannya. Tapi ketika ada orang datang, oh enggak kok dia jelek, bisa dirimu bilang begitu ke teman, itu bisa bercerai itu sama istrimu nanti. Oke, itu paham maksud saya ya? Ya. Nah, itu cara bekerja pikiran ya, cara kita mindset kita bekerja memaknai apa yang kita miliki, apa yang ada di diri kita gitu ya. Iya, jadi itu memang milik kita, itu hak kita. Bahwa itu dibayar menggunakan utang, iya. Utang itu kan kita yang bayar. Saya yang bayar, bukan dirimu yang bayar. Ketika ada orang tanya, wah Mas Sugano jasnya baru ya? Iya. Berapa duit? Aku kredit. Kan ada yang sinis tuh. Ah, mobilnya banyak tapi utang katanya begitu ya. Ya itu kalau kedengaran sama saya ceramai bisa sampai pingsan itu anak. Sekarang memang rada tapi begini. Faktor kita meyakini, menerima bahwa itu milik kita, itu poin penting untuk untuk menikmati dengan sukacita milik kita. Karena kita menikmati itu dengan sukacita. Lain syakartum lazidannakum wa lain kafartum inna adzabi lasadid, kayak gitu kan? Enggak tahu tuh makhrajnya salah apa benar. Kalau kamu bersyukur terhadap nikmatku, aku akan tambahkan terus nikmat itu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Atas nikmat-nikmat Tuhanmu, ya sebarkan, ceritakan. Makanya saya nggak pernah sungkan, Pak, ini loh, Mas, ini loh mobilku. Kamu masih ingat ya, aku share foto pas aku nyopir kemarin. Maksud saya, aku bukan begini, aku bukan menyombongkan, aku bukan tidak bermaksud menyombongkan itu di hadapan, nggak ada penting. Kalau dirimu merasa aku sombong, itu otakmu aja yang menganggap aku sombong. Jadi saya berhadapan dengan orang. Tujuan saya melakukan itu adalah karena kan aku bercerita padamu bahwa ini prosesnya aku nunggu uang, ternyata sekarang akhirnya selesai. Maksud saya adalah uang itu mudah. Putuskan kapan uang itu ingin ada. Terus lakukan kebiasaan sehari-hari sebagaimana biasanya dan usahakan apapun yang bisa diusahakan untuk mewujudkan uang tersebut. Nggak usah ngoyo. Pada hari yang ditentukan uang itu akan datang. Titik. Nggak usah, Mas, gimana kalau gagal? Kalau masih mikir kalau gagal, dirimu tidak meyakininya. Kalau tidak meyakininya, bahkan Tuhan pun kalau tidak diyakini bisa murka. Katanya begitu ya. Saya nggak paham begitu. Berarti ketika judul acaranya adalah semakin dicari, semakin sembunyi, itu adalah ketika proses mencarinya, keyakinan tentang uang itu bisa didapatkan itu tidak ada. Maka dia makin sembunyi. Nggak bisa, nggak bakal dapat duitnya. Jadi kalau misal begini, oke, sambil contoh. Kenapa saya dengan hanya jualan tas kertas itu sih berapa harganya? 3.000, 2.000, paling mahal 10.000 per pieces. Kecil. Ada banyak teman-teman juga yang bisnis tas kertas. Bisa nggak mereka beli mobil, bangun rumah, bisa jalan-jalan, bisa kemana-mana dengan hanya jual tas kertas? Saya tidak tahu. Terus kenapa saya bisa? Ya karena saya percaya dengan jual tas kertas, saya bisa mewujudkan apapun yang saya mau. Selesai. Itu saja. Jadi ketika teman-teman punya sebuah profesi dan meyakini profesi itu bisa mendatangkan uang untuk kehidupan Anda, nikmati itu profesi itu dengan sukacita. Tanpa beban. Jadi uang akan selalu datang. Tapi ketika profesi itu punya profesi, bagus profesinya, tapi merasa kayaknya profesiku kok nggak menghasilkan uang ya. Profesiku kok jelek ya. Kalau sudah tidak meyakini apa yang dilakukan, bubar semua, Mas. Saya penerbitan kenapa tutup? Bukan bisnis penerbitan jelek, bukan. Enggak, sorry. Bisnis penerbitan itu bagus. Lalu kenapa tutup? Karena saya sudah tidak punya keyakinan atas bisnis penerbitan. Bubar. Sesederhana itu. Sama halnya, saya tidak pernah meyakini bahwa saya bicara banyak di depan publik itu bisa dapat uang banyak. Saya nggak punya keyakinan itu, Mas. Makanya saya
Saya kaget juga dikasih duit banyak juga tuh. Pro bono terus. Saya senang juga ketika diundang sama sampean jauh ke pedalaman dapat uang banyak. Wah, keren juga nih. Terima kasih. Jadi maksud saya karena saya orangnya tidak melihat itu sebagai nilai uang yang harus saya dapatkan dari cara itu. Enggak. Saya nikmati saja itu. Ya, ya. Makanya sekarang tadi saya ngobrol sama istri saya bilang, oke lah, saya ambil keputusan mulai saat ini gara-gara dirimu mengundang dalam obrolan ini, saya meyakini sekarang setiap ucapan saya, pendapat saya, pandangan saya, dan cerita-cerita saya bisa menghasilkan uang jauh lebih besar dari apapun yang pernah saya bayangkan. Nanti saya akan ceritakan hasilnya dalam 1 tahun yang akan datang. Oke. Terima kasih Mas Sugana. Wah, sudah hampir 1 jam ini kita bincang-bincang dan luar biasa inspirasinya. Saya kira teman-teman juga belajar bahwa uang itu gampang selama kita bisa menetapkan apa yang mau kita inginkan, yang kita wujudkan, dan kemudian berusaha melakukan sesuatu sesuai dengan yang kita mampu dan kita bisa lakukan. Gitu Mas ya. Mas Sugana, kalimat terakhir mungkin sebelum kita tutup, mungkin Mas Sugana bisa kasih pesan terakhir buat teman-teman. Oke. Terima kasih untuk semua yang hadir. Terima kasih kepada Bang Agus Nahrawi. Saya sangat tersanjung ketika diajak untuk ngobrol di sini. Semoga apapun yang dicita-citakan oleh teman-teman, oleh Mas Agus, bisa diwujudkan. Pastikan cita-cita itu fokus, jangan diganti-ganti kalau mau diwujudkan. Intinya adalah Anda punya tujuan spesifik, lakukan semua langkah untuk sampai ke sana. Jangan khawatir, tujuan itu pasti terwujud. Meskipun bukan dengan cara Anda. Rada aneh ya. Misalnya saya berpikir bahwa saya bisa sampai ke Jakarta dengan naik kereta misalnya. Misal, apakah saya bisa sampai Jakarta? Bisa. Bisa saja naik pesawat, bisa juga naik mobil. Jadi kereta itu sebagai sesuatu yang saya pahami saja. Karena pada prakteknya bisa saja naik mobil, bisa juga naik pesawat. Itu urusan lain. Yang penting adalah tujuan saya sampai ke Jakarta. Itu nanti mungkin akan dibahas lebih lanjut, bisa singgah di website saya di surgana.net, atau saya promosi aja, bodo amat lah ya. Atau bisa juga mampir di Facebook saya. Saya dengan senang hati berbagi, apalagi soal mewujudkan sesuatu. Saya paling senang banget bisa melihat orang-orang yang menginginkan apa yang dia mau dan terwujud dengan mudah. Ada banyak orang yang alhamdulillah ketika dia berpikir itu susah, setelah ngobrol dan dikasih lihat bahwa mereka jauh lebih berharga dari yang mereka pikirkan, bahwa uang yang bisa mereka hasilkan jauh lebih besar yang dihasilkan saat ini, lalu mereka melakukan prosesnya, faktanya adalah mereka selalu berhasil. Bukan karena saya, bukan. Karena mereka kemudian menjadi meyakini dirinya sendiri. Itu saja. Kebanyakan orang sudah hebat. Luar biasa semuanya. Hanya mereka belum tahu. Terima kasih dari saya. Terima kasih. Selamat malam, Assalamualaikum. Salam buat keluarga. Malam. Besok ada mau jalan-jalan pulang kampung. Salam buat yang di rumah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berangkat besok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo.